Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Apa kabar? Alhamdulillah. Pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita, berdoa mulai. Semuanya hadir ya. Bapak absen terlebih dahulu untuk melihat kehadiran. Abi Satya, Ahmad Fadil, Ataya, Dwi Aini, Gladwin Aditya, Hilmi Febrian Wicaksono, Kekira Atma Tasnim Amani. Hari ini pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema hukum bacaan izhar dan ikhfa. Sudah ada yang pernah dengar belum izhar dan ikhfa? Dengarnya di mana? Di sekolah atau di tempat ngaji? Di sekolah juga, di tempat ngaji juga sudah pernah. Oke, yang sudah Al-Quran angkat tangan. Al-Quran. Yang masih Iqra? Yang tidak ngaji siapa? Gak ada ya? Ngaji semua? Oke. Bapak akan kasih soal pretest untuk menguji anak-anak semuanya. Nah, silakan dikerjakan soal pretestnya. Nanti segera dibukukan. Perhatikan. Kita ada tujuan pembelajaran namanya. Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran tema Al-Quran Hadis tentang izhar dan ikhfa. Yang pertama, melalui model pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dapat menganalisis dan mengidentifikasi contoh penerapan hukum bacaan izhar dan ikhfa. Itu yang pertama, model pembelajaran diferensiasi. Kemudian TP yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui model diskusi, peserta didik mampu untuk menerapkan hukum bacaan izhar dan ikhfa dengan baik dan benar. Perhatikan video, dengarkan, lihat video tentang pembelajaran hukum bacaan izhar dan ikhfa berikut ini. Hukum bacaan izhar dan ikhfa. Setiap muslim wajib menaruh perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Mengapa demikian? Ya, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup umat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Perhatian terhadap Al-Quran diwujudkan dengan rajin membaca, menghafal, dan mempelajari tafsir Al-Quran. Bagi umat muslim yang telah rajin membaca Al-Quran, Allah telah menjanjikan baginya pahala yang besar, dinaikkan derajatnya, diberi kemenangan di dunia dan akhirat. Nah, tentu kita semua menginginkannya. Untuk itu, marilah kita mewajibkan diri untuk rajin mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan cara belajar membacanya secara baik dan benar atau tartil, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Belajar ilmu tajwid merupakan fardu kifayah. Orang yang belajar Al-Quran harus belajar ilmu tajwid agar terhindar dari kesalahan dalam membacanya. Dalam belajar ilmu tajwid, kita mengenal ada hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nun sukun adalah nun yang bertanda sukun, sedangkan tanwin adalah bunyi nun sukun pada setiap akhir kata yang dilambangkan an, in, dan un.
Pada pelajaran ini, kalian akan belajar bacaan izhar khalqi dan ikhfa hakiki. A. Bacaan izhar khalqi. Menurut bahasa, izhar berarti jelas atau terang. Menurut istilah, izhar berarti mengucapkan huruf nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa mendengung. Bacaan izhar terjadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf tersebut, bunyi nun sukun atau tanwin harus dibaca jelas. Keenam huruf tersebut dinamakan huruf khalqi karena makhrajnya di tenggorokan. Karena termasuk huruf khalqi, hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu huruf ini disebut izhar khalqi. Contoh bacaan izhar khalqi tanwin: hasidin idza, tanwin bertemu dengan hamzah; salamun hiya, tanwin bertemu dengan ha; jannatin aliyatin, tanwin bertemu dengan ain; ata'an hisaban, tanwin bertemu dengan ha; ajrun gairu mamnun, tanwin bertemu dengan ghain; dzarratin khairan, tanwin bertemu dengan kha. Contoh bacaan izhar khalqi nun sukun: man amana, nun sukun bertemu dengan hamzah; in huwa, nun sukun bertemu dengan ha; an'amta, nun sukun bertemu dengan ain; min hasibin, nun sukun bertemu dengan ha; min khalaqin, nun sukun bertemu dengan kha; min ghairi, nun sukun bertemu dengan ghain. Di sini Bapak punya kartu huruf hijaiyah. Nah, ada kartu huruf hijaiyah. Silakan bagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Sekarang tentukan nama kelompoknya, tapi kita harus tentukan nama kelompoknya berdasarkan nama pulau di Indonesia. Nanti kan nama pulau di Indonesia? Nama pulau di Indonesia. Ayo silakan cari nama pulau. Apa namanya? Pulau Bali. Kemudian pulau apa? Pulau apa? Pulau Komodo. Oke. Yang itu pulau apa? Pulau? Oke, Pulau Sumatera. Ini Bapak kasih, lihat kartu huruf hijaiyah. Silakan dipegang kelompoknya, dilihat, dicari. Nanti instruksinya akan Bapak jelaskan. Nanti ini kartunya. Nah, instruksinya, dengarkan instruksinya ya. Silakan cari huruf-huruf izhar yang ada di dalam kartu tersebut. Cari huruf apa? Oke, sekarang Bapak tanya kelompok Pulau Bali. Berapa huruf yang ditemukan? Coba sebutin. 5, apa aja coba? Ghain, ha, ain, ha, kha. Yang kurang huruf apa? Huruf. Nah, coba cari ada nggak hurufnya di sini? Oke, lengkap. Oke, siap. Ini contoh bacaan. Ada 1, 2, 3, 10. Nah, ada 10. Silakan temukan di mana yang ada huruf izharnya. Terus kartunya ditempel. Nah, ditempel di sini yang huruf izhar tadi ya. Nah, bawa pakai lem. Ini nih, cari yang mana huruf izhar, kemudian ditempel. Oke, sekarang kita dengarkan kelompok Pulau Bali menjelaskan yang mana ketemu huruf izhar. Ayo silakan. Jelasin yang mana? Ini huruf apa nih? Benar apa salah? Yang
komodo. Nih, perhatikan temennya pulau komodo. Yang atas itu huruf apa? H, terus apalagi huruf ada? Ain, Hamzah, H, Ho. Betul atau enggak ini? Betul enggak? Nah, ini betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman saya. Ayo, anak-anak. Karena semua sudah presentasi, sekarang sudah paham kan mana contoh izhar? Ini tugas untuk dikerjakan di rumah. Lembar kerja peserta didik di rumah. Nah, ini tugasnya apa? Tulis nama kelompok Pulau Sumatera, Kalimantan, Bali, Pulau Komodo. Kemudian tulis nama anggota kelompoknya. Nah, tugasnya apa? Carilah dan tuliskan contoh bacaan izhar masing-masing huruf ya, yang 6 tadi. Cari di Quran surah apa, ayat berapa. Oke? Ini halaman kedua, ini lembar jawabnya. Jawabannya di sini. Paham? Oke. Sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran, Bapak akan kasih soal post test. Setelah belajar, ini Bapak kasih soal post test dan ini dikerjakan dan dikumpul saat ini juga. Nah, sebelum kita tutup, Bapak mau tanya, anak-anak sudah paham semuanya? Sekarang coba yang bisa menyimpulkan. Apa? Nah, kemudian izhar artinya hurufnya apa aja? Hamzah, ha, ho, ain. Oke, siap. Selesai pembelajaran. Bapak harap anak-anak harus tetap belajar di rumah. Jangan sampai malas-malasan, ngajinya teruskan dan praktekkan apa yang sudah didapat di sekolah. Marilah sebelum kita tutup, pimpin berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Sudah kita lalui bersama, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.